Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Hafiz Ramadan. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 2892250 174. Saya dari Prodi Manajemen pada mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sumardi SEMM pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menerangkan sedikit materi tentang investasi. Terus nanti sedikit saya akan sharing-sharing mengenai investasi. Eh, Baik itu investasi yang jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Nanti akan saya jelaskan secara sederhana dan mungkin di kalimat-kalimatnya ada kalimat-kalimat yang kurang dimengerti, saya mohon maaf sebelumnya. Nanti baiklah kita langsung saja masuk ke materinya teman-teman. Paparkan mengenai sedikit pengalaman tentang investasi. Sebelum kita sharing-sharing terkait investasi, kita harus tahu dulu apa sih investasi itu, apakah penting investasi itu, dan gimana caranya cara berinvestasi yang baik. Investment atau investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak. Dengan berinvestasi, Anda nantinya akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal, di mana hal tersebut sesuai dengan jenis investasi yang dipilih. Kemudian, sesungguhnya masa depan pun dapat dibedakan menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tiga kategori ini pula menjadi acuan saat akan melakukan investasi. Sebagaimana yang diketahui, tujuan investasi adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan di masa mendatang atas harta yang dimiliki. Kesimpulannya, investasi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial jangka panjang. Dengan berinvestasi, Anda dapat meningkatkan nilai keuangan Anda, melawan inflasi, serta mengamankan masa depan Anda, dan mencapai berbagai tujuan keuangan Anda. Pengalaman investasi saya ketika saya berusia 17 tahun. Awal-awal saya berinvestasi yaitu melalui banyak metode. Mempelajarinya melalui buku, kemudian melalui Google, kemudian melalui guru-guru lainnya. Saya penasaran dengan investasi karena banyak mengajari bahwa investasi itu sangat penting terutama bagi diri kita sendiri. Saya berinvestasi yang pertama itu pada sebidang tanah dengan luas sekitar 150 meter persegi. Kemudian, saya juga berinvestasi pada emas dan juga saya belajar metode-metode trading seperti forex, kripto, saham, dan lain-lainnya. Selain itu, saya juga berinvestasi pada bidang UMKM. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dalam bidang investasi, mulai dari keuntungan, kerugian, dan juga bagaimana saya melatih mental agar memiliki mental yang kuat, apalagi ini berhubungan dengan uang. Saya membeli tanah dengan harga sekitar 60 juta, namun karena letak posisinya tidak strategis, selama 3 tahun tanah itu tidak ada kenaikan. Saya menjualnya tetap di harga sekitar 60 juta. Kemudian untuk surat saya yang mendanai, bisa dibilang untuk investasi tanah ini, karena kecerobohan saya dan ketidaktahuan saya tentang ilmu tentang tanah dan bangunan, saya dihitung akan mengalami kerugian. Tapi tidak apa-apa karena semua itu akan menjadi pelajaran untuk saya sendiri. Kemudian saya membeli emas. Saya membeli emas itu mendapatkan keuntungan, namun tidak dengan untung yang besar. Karena jangka waktunya saya tidak lama, hanya sekitar beberapa bulan saja. Yang kemudian, saya belajar metode-metode trading, baik itu trading forex, kemudian saham, kemudian kripto, dan di situ saya paham betapa uang itu sangat mudah bergerak. Dan saya paham betapa uang kita bisa rugi, kita juga bisa untung. Yang besar, yang kita kenal dengan high risk dan high return. Di forex itu saya belajar sedikit-sedikit cara baik teknikal maupun fundamentalnya. Dan kalau kalian yang memiliki riwayat jantung, saya sarankan untuk tidak bermain-main dengan forex ataupun kripto. Karena itu jika ilmu kita atau mental kita tidak baik,
itu akan senam jantung kalau bahasanya. Karena yang kita permainkan adalah uang. Namun jika saham itu lebih tenang, pergerakan harganya lebih tenang dibandingkan dengan forex dan kripto. Saya sarankan teman-teman yang ingin belajar trading, itu lebih baik belajar trading saham dibandingkan dengan kripto maupun forex. Karena pergerakan harganya lebih stabil dibandingkan dengan yang dua itu. Selanjutnya, kita bisa menggunakan uang kita untuk mendapatkan keuntungan, namun kita juga bisa mengalami kerugian. Jika ada kesalahan-kesalahan, disinilah mental dan ilmu kita digunakan karena sangat menguras emosi dan juga harus banyak-banyak memiliki ketenangan. Di forex atau kripto itu saya bisa mendapatkan laba atau keuntungan profit sekitar 80% dan keuntungannya juga bisa kita atur sendiri. Keuntungan dari metode trading ini sangat tinggi, tapi keuntungan yang didapat juga berbanding dengan resiko yang akan kita dapatkan. Kita juga akan mengalami resiko kehilangan uang kita. Uang yang didapat besar dan uang yang rugi juga besar. Kemudian, saya mencoba metode-metode yang lebih ringan. Metode-metode yang lebih ringan seperti obligasi dan reksadana. Obligasi dan reksadana juga termasuk dalam bidang investasi, namun resiko dia lebih kecil dibandingkan dengan investasi seperti kripto, forex, dan saham. Di sini kita lebih ringan, namun keuntungannya sangat kecil, hanya 3 sampai dengan 10% per tahun. Kemudian, sedangkan trading forex dan lainnya, keuntungannya kita itu bisa atur sendiri. Kalian jika sudah mengetahui ilmunya, sudah mengetahui dasar-dasarnya, mungkin bisa belajar dari yang kecil-kecil dulu. Keuntungannya bisa kita atur sendiri. Kemudian saya belajar yaitu pada bisnis UMKM, yaitu memberikan modal kepada orang-orang dengan sistem profit sharing sekitar 3-5%. Ini memang kecil namun rutin. Dan dari sudut pandang saya, dari pengalaman-pengalaman keuntungan kerugian saya di bidang investasi, gunakanlah kalau kalian ingin belajar investasi, gunakanlah uang yang dingin. Uang yang dingin itu maksudnya bagaimana? Uang yang dingin itu maksudnya tidak uang yang tidak digunakan dalam hal-hal yang kebutuhan primer. Contohnya, kalian gaji 5 juta. Kemudian untuk makan dan kebutuhan lain-lainnya itu 3 juta. Jangan kalian gunakan 5 juta itu untuk trading atau investasi semuanya. Gunakanlah tabungan-tabungan dingin, contohnya uang 200 ribu, belajar dari hal kecil. Dari 500 ribu mungkin ditambah lagi nominalnya. Kalau kalian menggunakan duit yang kalian gunakan untuk kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, ketika berinvestasi itu juga ada jangka waktu untuk pengambilannya. Contoh, jika kita ingin withdraw, itu dalam semenit tidak langsung bisa withdraw, mungkin bisa nanti siang, atau mungkin bisa besoknya, atau mungkin bisa lusa kalau harinya hari libur. Jadi, gunakanlah uang dingin, jangan gunakan uang kebutuhan pokok. Selain itu, dalam hal berinvestasi yang paling penting adalah ilmu. Pelajarilah semua ilmu-ilmu dasarnya, pelajarilah ilmu-ilmu pokoknya, dan juga jangan lupa belajar mentalnya juga. Karena yang kita investasikan adalah uang. Kita berharap uang kita ini bisa bertambah tanpa kita harus bekerja. Tapi jangan sampai karena kita kecerobohan kita, justru kita kehilangan banyak uang di bidang investasi. Jadi, mulailah investasi dari hal-hal yang ringan saja, seperti emas, kemudian belajar dari obligasi, kemudian reksadana. Nah, baru jika kalian sudah memiliki cukup ilmu, ingin mendapatkan profit yang lebih besar, bisa mempelajari saham. Setelah mempelajari saham, mungkin bisa lebih pelajari lagi daripada kripto, kemudian trading forex. Dan apabila mungkin kalian memiliki uang yang lebih banyak, mungkin kalian bisa berinvestasi di properti maupun di bidang tanah dan lain-lainnya. Itu jauh lebih aman dan jauh lebih menguntungkan. Karena perkembangan tanah di Indonesia itu setiap tahun akan mengalami kenaikan yang signifikan. Karena makin padatnya penduduk, banyak juga orang yang memilih untuk membeli properti. Dan juga jangan lupa untuk selalu senantiasa belajar dan berdoa. Karena apa? Karena sehebat-hebatnya orang,
juga pasti akan ada kegagalan. Dan kegagalan itu akan menjadikan acuan kita untuk terus belajar dan terus belajar lagi. Mungkin sedikit sharing tentang investasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.